Sejak awal Pangeran Diponegoro percaya bahwa kolonialisme tidak akan bertahan lama bercokol di bumi Nusantara tanpa adanya penguasa lokal yang menghamba pada penjajah asing. Begitu juga di Tanah Jawa, di mana pemerintah Belanda melalui perjanjian Giyanti memecah belah kekuasaan hingga berkeping-keping. Dari satu nama Mataram Islam kemudian terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, yang kemudian dipecah lagi menjadi Pakualaman dan Mangkunegaran. Pangeran Diponegoro terlahir dengan nama Raden Mas Mustahar dari selir Hamengkubuwana III, Raden Ayu Mangkorowati, tapi lebih dikenal dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan dalam bimbingan nenek buyutnya, Ratu Ageng Tegalrejo. Sosok yang bukan hanya bangsawan terhormat, namun juga sosok yang taat agama dan komandan Korps Prajurit Estri, atau pasukan elit wanita. Berbeda dengan para bangsawan lain, sejak kecil Pangeran Diponegoro sudah dididik secara ketat dalam pendidikan agama ala pesantren yang menekankan pada Al-Quran dan Hadits, dengan berbagai macam kitab berbahasa Arab sebagai rujukan. Sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwana III, Pangeran Diponegoro menjalankan tugas kenegaraannya dengan baik. Bahkan, saat kunjungan resmi Dandes yang pertama pada 29 Juli 1809, beliaulah yang memimpin langsung acara penyambutan itu. Termasuk juga diantaranya saat ia diangkat sebagai Wali Sultan Hamengkubuwana IV yang dinobatkan dalam keadaan balita. Namun ia kecewa berat melihat kesewenang-wenangan Inggris atas kebijakan keraton. Ia menyaksikan bagaimana Daendels sebagai perwakilan Prancis Belanda mencaplok satu persatu wilayah keraton. Bahkan, ia protes keras saat tentara Inggris pada 1812 merampok harta pusaka keraton, di mana mereka memaksa pihak keraton harus menyerahkan keris-keris bertatahkan permata kepada mereka. Begitu pula harta kebudayaan dan kitab-kitab kuno yang turut diboyong. Tak hanya itu, Pangeran Diponegoro bahkan turut menyaksikan bagaimana kakeknya, Sdi Sultan Hamengkubuwana II ditahan dan diasingkan oleh Inggris, yang kemudian menunjuk ayahnya sebagai penggantinya, pada Juli 1812. Pada saat itulah Raden Mas Mustahar memperoleh gelar Pangeran Diponegoro, dari sebelumnya yang dikenal bernama Raden Mas Ontowiryo. Inggris juga memaksakan pihak keraton untuk menggunakan hukum baru, di mana pendatang Tionghoa dan Timur Jauh lainnya akan dikenakan hukum berbeda alih-alih hukum Islam yang sudah lebih dulu diterapkan. Residen Yogyakarta, Nahuis van Burgst, seorang Belanda, turut serta menghancurkan moral para pejabat istana. Ia seringkali mengundang para pejabat istana untuk berpesta minuman keras bersama membuat kemerosotan moral merajalela. Bahkan, Nahuis van Burgst sendiri tega meniduri istri bawahannya, RCN de Adbo. Sri Sultan Hamengkubuwana IV adalah raja pertama yang terkena pengaruhnya. Ia bahkan meninggal dalam usia muda. Anak keturunannya, Sultan Hamengkubuwana V, bahkan sudah mengidap sifilis saat usianya belum genap 20 tahun, menandakan rendahnya moral sang penguasa, gemar mabuk dan main wanita. Nahui semakin melewati batas, saat tiba-tiba saja, tanpa tuduhan yang jelas ia kerap menangkap para ulama dan mengasingkannya hanya demi menguasai hartanya. Sejak kedatangan Inggris keadaan rakyat semakin sulit. Skema pajak tanah ala Raffles membuat hidup semakin berat. Alih-alih menerapkan pajak menggunakan hasil pertanian seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pemerintahan Inggris mengharuskan rakyat membayar pajak menggunakan uang perak, hal yang susah didapatkan kala itu, membuat munculnya bibit rentenir Tionghoa yang menerapkan bunga tinggi. Saat Belanda datang menggantikan Inggris, keadaan tak lebih baik. Nahuis mengelabui para pejabat keraton untuk menyewakan lahannya pada para Eropa kaya, dan menghamburkan uang hasil sewa pada kehidupan hedonis ala Eropa, membuat rakyat semakin berang. Ditambah lagi penempatan orang-orang Tionghoa pada 1816 sebagai penarik pajak membuat pribumi sulit bergerak. Tak jarang pribumi seperti diperbudak di negerinya sendiri, hingga banyak pribumi yang awalnya pedagang atau petani jatuh miskin dan menjadi kuli panggul akibat ulahnya. Hal yang pada akhirnya memicu kemarahan di kalangan pribumi hingga mereka bekerja sama dengan para bandit menjarah harta mereka. Sejak dulu kepiawaian orang-orang Tionghoa dalam mencari celah memang bisa diandalkan, maka dari situlah banyak penguasa memanfaatkan mereka untuk memperkaya pundi-pundi kas mereka. Dan sebagai imbal baliknya, para Tionghoa itu bebas mendirikan gerbang cukai, rumah candu dan rumah bordil. Sepeninggal Nahuis, datang John Hare Antonie sebagai penggantinya. Namun, alih-alih berkantor di Karesidenan, ia justru menduduki tahta Sultan Hamengkubuwana III yang meninggal mendadak dan selama 31 bulan bertingkah layaknya sultan, termasuk menerima sembah dan bakti para bawahan, yang bagi warga keraton jelas menginjak-injak harga diri dan martabat mereka. Danurejo IV, sang patih memperuncing suasana. Alih-alih membela rakyat, justru ia terjebak dalam kericuhan. Jual beli jabatan, pemecatan pejabat keraton dan penggelapan yang kerajaan di bawah kendalinya. Ia bahkan tak segan-segan membawa para putri keraton ke tempat peristirahatan di desa,
Mengajaknya pesta minuman keras dan berakhir melecehkannya, membuatnya layak disebut rumah bordil. Kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak saat asisten residen, PFH Chevalier menjadikan saudari pangeran mangsanya. Dan alih-alih meminta maaf, justru Chevalier mengancam akan memukul kepala Pangeran Diponegoro, membuatnya memutuskan hubungan dengan keraton pada Februari 1824, menjadi cikal bakal meletusnya Perang Jawa, 1825-1830.